Hari ini saya mau bongkar sebuah kesalahan yang sangat fatal. 99% orang, saya ulangi lagi, itu termasuk kamu, mengejar hal yang salah. Di dunia ini kamu bekerja cuma mengejar satu, yaitu namanya uang. Kamu pagi, siang, malam kerja, itu cuma kejar yang namanya uang. Loh, salahnya di mana Pak? Saya kerja salah uang. Itulah sebab kamu seumur hidup nggak pernah bisa berhenti bekerja. Detik itu juga kamu berhenti bekerja, detik itu juga kamu nggak punya uang. Orang di muka bumi ini yang betul-betul kaya, yang betul-betul makmur dan golongan 1%, mereka itu bukan cuma kerja mengejar uang, tapi mereka kerja membangun aset. Itulah bedakan 99% dengan kamu. Dan mereka mati-matian membangun asetnya. Dan asetnya lah yang menghasilkan uang untuk diri kamu. Karena tenagamu terbatas. Iya, kamu bukan mesin. Nah, mau tahu aset itu apa saja? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Betul yang tadi saya katakan. Sebenarnya video ini udah saya pernah sampaikan lebih dari 10 tahun yang lalu. Kenapa orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin? Orang miskin mereka ngejar duit pagi, siang, malam kerja. Dan mereka pulang sampai rumah mengeluh. Saya ini kerja, saya ini menghidupi 9 orang anggota keluarga. Siapa 9 orang itu? Anak 4, istri 1, 5. Orang tua istri ada 2. 7. Orang tua saya 2, 9. Saya masuk generasi sandwich. Matilah. Saya detik ini nggak berhenti bekerja. Saya nggak berhenti naik supir. Saya berhenti nguli. Saya pergi dari pagi sampai malam. Saya cari nafkah. Tahu apa yang terjadi? Alhasil ketika saya sakit, saya nggak punya penghasilan. Habislah kalian. Ketika detik itu juga kalian habis, kalian nggak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Hancurlah semua itu masa depan. Bukan berarti kuli itu tidak bisa sukses. Saya punya sebuah cerita nyata ini ya. Silakan Anda ketik Muhammad Bagus Utomo. Ya, itu salah satu murid saya di komunitas Yes. Muhammad Bagus Utomo itu berangkat dari anak lulusan cuman SD. Dia pernah jadi kuli sawit. Tapi anaknya nih cerdas dan dia subscribe Success Before 30. Dia bukan cuma subscribe, dia nonton dan dia kejar komunitas kami. Dia menemukan mentornya Pak Alvinata Santoso. Pak Alvinata Santoso juga murid saya dan dia kejar super mentornya Bapak Handinata Santoso. Itu murid didikan saya langsung. Dia belajar mindsetnya, dia ikut komunitasnya, dia baca buku yang saya baca, dia merenungkan dan akhirnya totalitas mengubah totalitas hidupnya. Dalam hanya kurun waktu tidak sampai 8 tahun, dia totalitas mengubah hidupnya. Hari ini dia sudah menikah, menanti calon anaknya dan dia sudah punya 2 mobil dari komunitas Yes. Kenapa dia bisa mengubah nasib? Meskipun dia juga mengejar uang. Karena dia tahu ilmu saya, yaitu bangun aset. Nah, aset inilah yang akan mengubah hidup Anda. Bangun aset itu artinya bangun mesinnya, bukan cuma kejar kertasnya. Apa sih kertas? Kertas itu duit. Duit itu kan kertas. Kenapa kamu hari ini nggak bekerja, bercita-cita suatu hari bangun mesin pencetak duit? Mesin pencetak duit banyak. Hari ini kamu bekerja, nabunglah. Bangun kos-kosan, nabunglah, punya emas, nabunglah, punya properti, nabunglah, punya ruko, nabunglah, punya apartemen, dan apartemen bisa disewakan. Itu namanya mesin. Dan kamu harus tahu, kamu itu adalah mesin yang paling utama. Mesin yang paling utama itu apa? Yaitu pastikan kamu sehat, jangan sampai sakit. Ketika kamu sakit, kamu nggak bisa ngasilin duit. Loh Pak, gimana saya punya waktu olahraga Pak? Saya kerja dari pagi sampai malam. Sisihkan. Makan makanan yang bergizi. Kamu yang penting makan asal kenyang. Mana bisa. Harus dijaga, dirawat tubuhnya. Karena ini mesin. Mesin pencetak uang itu di sini. Ini loh mesin pencetak uang. Kamu itu loh mesin pencetak uang. Tapi kamu yang penting, ya yang penting saya kerja Pak, yang penting saya kenyang. Kalau kamu sakit, gak ada yang bisa menggantikan posisimu. Orang tuamu udah pensiun, orang tua istrimu udah pensiun, anak-anakmu 4 masih kecil, butuh nafkah untuk sekolah dan sebagainya. Terus kamu itu mau ngapain? Kamu stres, yang ada rokoknya nambah banyak, kopinya tambah banyak, kopinya pakai gula lagi, hancur sudah hidupmu. Nah hari ini, kenapa kalau kamu pikir nggak pernah bekerja untuk bangun mesinnya? Saya selalu bilang, jangan cuman makan telur, tapi pastikan nabung untuk beli ayam petelurnya. Ayam petelur itu adalah mesin. Kamu hari ini cuma makan telur, telur pun sisa habis dimakan orang satu keluarga, 9 orang anggota keluarga, akhirnya keluarga kelaparan, ayamnya dipotong pula, ya habis, selesai kau.
Banyak orang seperti ini, 99% orang Indonesia seperti ini. Udah gitu nyombong pula, stres dan komen bacot di sosmed. Nah, orang-orang seperti ini nggak pernah akan maju. Tapi ada beberapa murid saya yang dia bisa ngerti, ngerespon. Salah satu mesin pencetak uang adalah membangun jaringan, membangun relasi. Nah, kebetulan bisnis pertama saya adalah bisnis jaringan. Dan jaringan ini juga termasuk mesin pencetak uang. Dan mesin pencetak uang ini sudah menghidupi saya 26 tahun sampai hari ini. Doakan ya, perusahaan saya akan go public 2028 nanti, TBK, dan bisa diminati orang banyak. Dan saat ini perusahaan kami juga sedang bekerja sama dengan perusahaan Swiss yang menghasilkan suplemen yang terbaik untuk sel. Dan manusia itu juga bisa mengkonsumsi dan akhirnya tetap sehat. Ini penting. Orang Indonesia usia 55 udah pensiun, 58 pensiun. Terus mau pensiun ngapain? Saya banyak teman-teman pensiunan, entah dia itu jenderal, entah dia itu... Anda tahu nggak apa bedanya pensiunan jenderal yang produktif sama pensiunan jenderal yang tidak ada pekerjaan? Satu, ketika dia kekuasaan nggak ada, pekerjaan nggak ada, akhirnya stroke. Itu jenderal yang satu. Tapi jenderal yang satu ini teman saya, malah hebat. Dia setelah pensiunan jenderal, selesai, dia malah jadi anggota DPR. Dan dia hari ini malah semakin berkarya, pekerjaannya semakin bagus, olahraganya semakin sehat. Itu luar biasa. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menurut saya adalah dia ngerti cara bangun mesin. Nah, kalian itu 99% orang cuma ngejar duit, ngejar telur aja. Udah itu telur dimakan terus. Nah, yang kedua, ini adalah sebuah problem adalah kalian selalu menyalahkan, Pak, saya tuh pengen bangun mesinnya, tapi saya nggak punya modal. Kata-kata nggak punya modal ini terus kalian ucapkan. Ada itu di kolom komen, saya bacakan, lucu itu ya. Dia selalu mengatakan nggak punya modal. Nih, ngaco lah, memang modal itu nomor satu. Dari mana customer base? Kan saya bilang bisnis itu harus customer base, bukan modal nomor satu. Basis pelanggan. Kalau pelangganmu banyak, baru bangun tempat, baru bangun toko. Itu yang teori udah saya sampaikan dari mana bisnis besar dimulai. Video itu saya udah buat 10 tahun yang lalu, 2015. Dan saya ulang lagi sekarang potongannya. Yang namanya pengalaman bisnis ya buka bisnis. Yang masih ikut orang itu namanya karyawan belum bisnis. Kalau yang namanya pengalaman bisnis artinya sudah pernah bermodal. Nah, otak dia itu terkunci dengan kata modal. Dan lebih penting sampean juga bilang relasi. Memang Anda bisa dipercaya dasarnya apa. Dan memang jangan salah, utang itu pun perlu modal. Makanya Bank BUMN menggelontorkan pinjaman UMKM tujuannya buat modal. Please gak usah naif, sekalipun bisnis online tetap pakai modal HP dan pulsa. Tuh lihat, orang ini memang sudah mental block. Dia dimodalin pun, dia nggak tahu konsep customer base. Dan dia juga nggak ngerti relasi itu datang dari mana. Dia selalu bilang modal. Oke, paling gampang itu saya kasih contoh gini. Hari ini ada sebuah rumah dilelang. Rumah itu di pasaran ditaksir, jelas-jelas ditaksir oleh appraisal independen, harganya 8 miliar. Orang ini BU sekarang juga, butuh uang sekarang juga. Rumah ini langsung dilelang dengan harga setengah harga, 4M. Gila nggak? 4M. Nilainya 8M, 4M. Jelas orang juga tahu di kawasan itu 4M, asal cash keras. Pertanyaan saya sekarang satu. Dan kamu sekarang ngomong, Pak, yang penting modal kan? Hei, saya tanya, kalau kamu hari ini nggak punya 4M, itu kelihatan mata loh, 4M, itu besok kalau Anda jual lebih tinggi dan informasi yang dapat kamu gitu loh. Kamu jual lebih tinggi. Oke, kita lupakan rumah deh. Kita ambil satu contoh mobil aja paling gampang. Mobil ini adalah mobil Toyota Alphard tahun 2018, karena rumah itu nggak liquid. Saya kasih contoh yang lebih liquid ya. Toyota Alphard tahun 2020 contohnya. Harga saat ini pasaran katakanlah 800 juta. Dijual lelang 400 juta BU sekarang juga. Karena Alphard pasti mudah dijual dong. Barangnya original mulus 400 juta. Kebetulan pemiliknya mau pindah luar negeri, dia butuh uang cepat. 400 juta oke. Saat itu kamu ngomong nggak punya uang. Betul kamu nggak mau ya, tapi peluang itu hilang. Modal Alphard itu kalau kamu titipkan di showroom 600 juta, 700 juta juga laku kok. Kamu tinggal tunggu 1-2 bulan laku kok. Tapi kamu sudah untung 300 juta hanya dalam waktu singkat. Cuman gara-gara kamu ngomong saya nggak punya modal dan kamu jadikan itu alasan nggak punya modal, maka peluang itu hilang. Tolol kan kamu kan? Kamu ngomong handphone pun perlu modal kan? Tapi kalau kamu punya 400 juta, memang kamu nggak punya duit 400 juta, tapi duit 300 juta itu udah di depan mata. Apa yang kamu lakukan dengan duit 400 juta? Kamu entah mau gadai sawah, mau telepon sana, telepon sini, mau pinjam duit sana, mau pinjol, mau apapun. Yang penting kamu bayar 400 juta kontan detik itu juga. Dan mobil itu kamu titipkan showroom atau kamu iklankan di OLX 700 juta, percaya sama saya 2-3 bulan pasti laku jadi. Apakah itu modal? Enggak kan? Usaha kan? Relasi kan? Kamu pikir cara kan? Nah, inilah salah satu bentuk orang yang otaknya itu gak jalan. Dan ini banyak di Indonesia orang seperti ini. Banyak banget.
Nah, orang yang otak mental block seperti ini mau maju, nggak bisa. Nah, ini juga bagian dari 99% punya 99%. Orang yang golongan paling bawah dan mindsetnya paling bawah dan nggak pernah akan bisa maju. Dan saya orang kayak gini saya nggak bakal terima jadi murid. Ya, dia mau nyembah-nyembah sama saya pun saya nggak bakal terima jadi murid. Kenapa? Kamu nggak mau buka pikiran kamu. Tapi orang yang mau buka pikiran kamu, saya siap bimbing kamu. Dari komunitas Yes. Chat aja di recommended mentor. Banyak kok. Kamu mau gabung sama komunitas saya banyak. Murid-murid saya siap membimbing Anda. Asal kamu mau buka pikiran, asal kamu mau dibimbing. Jangan dikit-dikit ngomong nggak punya modal. Teori ini bacot nomor 1. Banyak orang seperti ini. Nah, video ini memang ditujukan untuk orang yang sesat berpikir seperti ini dan dibimbing mau maju. Saya punya murid banyak yang hari ini nggak punya modal, tapi hidupnya berubah. Asal dia mau rubah mindsetnya. Saya luruskan mindsetnya, saya benahin mindsetnya. Akhirnya dia bisa menjadi maju. Oleh sebab itu peluang justru lebih penting daripada modal itu sendiri. So, sahabat FC30, kalau kalian hari ini tidak mau jadi golongan 99%, yes, saya yakin saya nanti ada workshop wealth management di tanggal 26-27 bersama Pak Ahok, juga bersama Pak Yoto, Pak Hendy, Wali Kota Semarang periode sebelumnya, membahas tentang CEO Blueprint. Di CEO Blueprint itu saya juga mengajarkan banyak CEO itu kalau Anda nggak ngerti cara mengendalikan perusahaan, justru di akhir tahun Anda malah mencari modal yang lebih tinggi. Salah, kalau Anda tahu tata kelola keuangan, Anda punya CEO yang hebat, nih saya di akhir tahun justru Anda punya kelebihan uang. Nah, kelebihan uang itu Anda bisa untuk apakan? Nggak usah nunggu THR, tapi dengan tata kelola yang baik, dengan investasi yang tepat, dengan pengarahan yang tepat, justru perusahaan kamu bisa bertumbuh dan berkembang. Workshop tersebut orangnya cuma 30-50 orang saja, tidak lebih, eksklusif. Kalau Anda tertarik, berminat, tulis di kolom komen sekarang juga, silakan chat. Dan Anda di situ, kami siap bernetworking untuk orang-orang yang berpikiran mau maju. Dan sorry ya, untuk golongan-golongan yang tadi ngomong modal nomor 1 sih, ini workshop memang bukan untuk kamu ya. Ini workshop untuk orang yang levelnya udah, bukan masalah duit sih, yang mindsetnya mau maju. Mindset mau maju, uang workshop itu nggak ada apa-apanya. Disitulah tempat kita maju. Dan bermimpikah kamu kalau suatu hari PT-mu atau UD-mu atau CV-mu diinvest oleh Pak Ahok Widasono? Beliau komisaris Pertamina 2019 sampai 2024. Bukan mustahil UMKM akan diinvest oleh orang sekaliber Pak Ahok. Dan saya dan Pak Tony ahli keuangan, saya ahli leadership, ahli sales, dan kombinasi kami akan membuat perusahaan Anda terbang. Dan bukan mustahil perusahaan Anda juga bisa jadi TBK dari kelas UMKM. Karena sekarang TBK juga ada kelas pengembangan. Papan pengembangan itu semuanya masih di bawah 5M. Masih memungkinkan bagaimana kamu bermimpi suatu hari PT kamu 0 dan bisa menjadi perusahaan TBK. Who knows? Semua bermula dari mimpi. Dan itu tujuannya dari kalian. Kalau memang kalian punya laporan keuangan yang seksi, omset kalian bagus, customer base kalian layak, banyak, bukan mustahil perusahaan kamu bisa kami injek. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa di workshop. Salam hebat luar biasa.